Di sebuah desa terpencil yang jauh dari kota, terdapat sebuah rumah tua di ujung desa yang sudah lama kosong. Rumah itu berdiri sendirian di dekat jalan tanah yang jarang dilewati orang. Dindingnya sudah lapuk, jendelanya pecah, dan halaman depannya dipenuhi rumput liar yang tinggi. Warga desa menyebut rumah itu dengan satu nama yang membuat orang merinding, yaitu Rumah Angker. Bertahun-tahun lalu tidak ada yang berani tinggal di sana. Bahkan anak-anak desa pun tidak berani bermain di dekat rumah itu. Konon katanya, rumah itu menyimpan sebuah kejadian tragis di masa lalu. Suatu hari, seorang pemuda bernama Ardi datang ke desa itu untuk mengunjungi pamannya. Ardi sebenarnya tinggal di kota. Ia jarang sekali datang ke desa tersebut. Sore hari saat Ardi jalan mengelilingi desa, Ardi melihat sebuah rumah tua di ujung jalan. Rumah itu tampak berbeda dari rumah lainnya. Sunyi, gelap, dan terasa sangat menyeramkan. Ardi lalu bertanya kepada seorang warga yang lewat, "Pak, rumah itu kenapa kosong?" Warga itu langsung terlihat tidak nyaman. Ia hanya menjawab pelan, "Sebaiknya kamu jangan mendekati rumah itu, apalagi malam hari." Setelah mengatakan itu, warga tersebut langsung pergi. Jawaban itu justru membuat Ardi semakin penasaran. Malam harinya, Ardi kembali menanyakan rumah itu kepada pamannya. Pamannya terdiam cukup lama sebelum akhirnya bercerita. Dulu, sekitar puluhan tahun lalu, rumah itu dihuni oleh seorang wanita yang tinggal sendirian. Wanita itu dikenal pendiam dan jarang bergaul dengan warga desa. Namun suatu malam, terjadi sesuatu yang aneh. Tetangga di sekitar rumah itu mendengar suara teriakan dari dalam rumah. Beberapa warga mencoba datang membantu. Namun ketika mereka masuk ke dalam rumah, wanita itu sudah tidak ditemukan lagi. Cerita itu membuat Ardi merinding, tapi juga semakin penasaran. Ia tidak benar percaya dengan cerita mistis. Menurutnya, mungkin saja ada orang yang diam-diam tinggal di sana. Malam itu sekitar jam 11 malam, Ardi memutuskan untuk melihat rumah itu sendiri. Ia membawa senter dari ponselnya dan berjalan perlahan menuju ujung desa. Semakin dekat ke rumah itu, suasana terasa semakin sunyi. Angin malam berhembus pelan melewati pohon tua di sekitar rumah. Halaman rumah dipenuhi rumput liar yang hampir setinggi lutut. Pintu rumah terlihat sedikit terbuka. Seolah-olah ada seseorang yang baru saja masuk. Dengan rasa penasaran, Ardi mendorong pintu itu perlahan. Pintu kayu tua itu berderit keras saat terbuka. Di dalam rumah sangat gelap dan berdebu. Lantai kayunya sudah tua dan berbunyi setiap kali diinjak. Ardi menyorotkan senter ke seluruh ruangan. Tidak ada apapun di sana. Hanya kursi tua yang rusak dan meja kayu yang sudah berdebu. Namun tiba-tiba, Ardi mendengar suara langkah kaki dari lantai atas. Ardi langsung berhenti bergerak. Ia yakin sekali suara itu berasal dari atas rumah. Padahal rumah itu sudah kosong selama bertahun-tahun. Beberapa detik kemudian, suara itu terdengar lagi. Jantung Ardi mulai berdebar. Ia perlahan mengarahkan senter ke arah tangga. Tangga kayu itu terlihat gelap dan menyeramkan. Tiba-tiba suara langkah itu berhenti. Rumah itu kembali sunyi. Namun tidak lama kemudian, terdengar suara seperti seseorang berlari di lantai atas. Ardi mulai merasa takut. Ia memutuskan untuk keluar dari rumah itu. Namun saat ia berbalik menuju pintu, tiba-tiba pintu rumah itu tertutup keras dengan sendirinya. Ardi terkejut dan langsung mencoba membuka pintu itu. Tapi pintu itu tidak mau terbuka. Seolah-olah ada sesuatu yang menahannya dari luar. Keesokan paginya, Ardi menceritakan semuanya kepada warga desa.
Salah satu warga desa terlihat sangat serius. Lalu ia berkata pelan, "Wanita yang kamu lihat mungkin adalah pemilik rumah itu." Menurut cerita warga desa, setelah wanita itu menghilang puluhan tahun lalu, beberapa orang pernah melihat sosok wanita berdiri di dalam rumah. Itu pada malam hari. Sejak saat itu, tidak ada lagi yang berani mendekati rumah tersebut. Namun yang paling aneh, kadang-kadang pada malam sunyi, warga desa masih melihat lampu menyala dari dalam rumah tua itu. Padahal tidak ada listrik di sana.